Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Samsudin mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan di tengah varian baru COVID-19 jenis Omikron dan IHU yang ditemukan di Prancis. Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Samsudin mengingatkan terus masyarakat untuk waspada terhadap varian COVID-19, khususnya varian baru jenis Omikron dan IHU atau B1640.2 yang ditemukan di Prancis. Meskipun jenis varian baru diyakini tidak mengakibatkan kondisi yang lebih serius akibat infeksi, namun untuk tingkat penularan mencapai 70 kali lebih cepat dibandingkan varian Delta. Dengan adanya varian baru, Agus Samsudin mengingatkan kembali masyarakat Indonesia untuk terus waspada dengan COVID-19 yang belum usai, dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Terkait pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai di tengah varian baru COVID-19, MCCC menurut Agus Samsudin masih melihat perkembangan di lapangan. Menurutnya, pekan depan MCCC dengan Majelis Dikdasmen akan melakukan evaluasi mengenai dengan pembelajaran tatap muka dan evaluasi terkait ibadah di tengah pandemi. Kalau kita lihat data kemarin, saya lihat informasi di beberapa media itu Prancis ditemukan varian baru dan juga di India itu saat ini disebut sedang mengalami lonjakan kasus lonjakan ketiga pandemi. Nah, ini juga di Jakarta kan kita lihat kasusnya memang sekarang ini terus meningkat. Ada hampir lebih kemarin 200-an ya di Jakarta. Tapi ini tengah ini juga PTM terbuka diinstruksikan oleh Kemendikbud juga ini tetap dilakukan. Tapi walaupun dengan terbatas. Nah, ini tanggapan dari MCC sendiri adanya varian baru dan juga ada nggak Pak di Rumah Sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu update-nya saat ini gimana? Ada tambahan kah? Di yang habis itu? Kalau pasien sih belum ada ya, belum ada lonjakan, belum ada tambahan. Jadi memang varian baru ini kan kebanyakan dari luar negeri ya, makanya Jakarta makanya jadi lebih banyak karena banyak orang yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dan yang kedua, Omikron ini jadi memang karena virus ini memang bermutasi dengan cepat. Maka setelah Omikron itu juga ada, tapi masih under investigation sih, jadi belum pasti, masih diselidiki lebih detail. Tetapi yang sudah pasti adalah Omikron. Nah, kalau kita lihat itu di Prancis, di Inggris kemarin juga naik ya. Nah, biasanya Indonesia itu kan ada lag 2 bulan ya. Nah, oleh karena itu menurut saya yang pertama kita mesti alert saja dan waspada untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya data ini kan masih relatif cukup kecil ya. Nah, tetapi tidak bisa disepelekan karena tingkat penularannya ini kan 70 kali lebih cepat. Nah, jadi kalau dalam waktu 15 menit, waktu yang sama tentu saja tingkat penularannya jauh lebih cepat daripada yang varian Delta. Nah, tetapi salah satu hal yang penting juga gejalanya tidak terlalu berat seperti Delta dan yang sebelumnya. Jadi saya pikir dengan adanya varian baru dan sebagainya, yang penting kita tetap waspada. Kemudian yang kedua tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Itu saja sih menurut saya. Pak Agus, kalau mungkin Pak Agus melihat di lapangan mungkin masyarakat Indonesia sudah jenuh dengan namanya pandemi. Nah, ini masih ada yang saya lihat di lapangan masih yang udah yang lepas masker itu MCC melihat itu gimana Pak? Banyak. Saya kalau ke beberapa daerah itu nggak ada satupun yang pakai masker ya. Bisa jadi karena tingkat mobilitasnya yang relatif rendah sehingga kemudian tingkat penularannya kecil. Tetapi di kota-kota besar menurut saya sih masih banyak yang memakai masker. Even orang naik motor pun sekarang masih pakai masker. Jadi tetap menurut saya harus dihimbau terus-menerus sehingga semua orang tetap waspada. Jangan sampai ketularan lagi. Apalagi ini nanti ada pembelajaran tatap muka kan. Sekolah-sekolah udah mulai masuk, itu tentu saja tingkat kerumunannya akan naik dengan cepat sekali. Dan kalau Omikron masuk, itu menjadi sangat berbahaya karena tingkat penularannya menjadi sangat cepat.
Ya. Dengan PTM yang dilakukan di Jakarta sudah 100% dan sekolah Muhammadiyah, kemarin saya wawancara dengan Pak Sungkowo, katanya memang sudah ada melakukan sekolah Muhammadiyah sudah melakukan tatap muka, tapi dengan Ya. terbatas. Ini Anda melihat gimana Pak Agus, tatap muka yang sudah dilakukan Ya. di tengah ada kasus COVID baru juga? Betul. Kami sebenarnya menunggu untuk ada outbreak nggak di bulan Januari ini sebenarnya ya. Dan kalau dilihat datanya so far kan masih bagus ya. Sehingga kita akan mereview minggu depan, itu akan mereview untuk pembelajaran tatap muka, dan mudah-mudahan di akhir bulan kita sudah bisa merilis apa yang bisa dilakukan oleh Sekolah Muhammadiyah untuk pembelajaran tatap muka bersama dengan Majelis Diktasmen dengan Pak Sungkowo. Gitu Mas. Berarti dekat ini nanti akan melakukan evaluasi ya ke depan Pak? Betul Pak? Betul. Jadi evaluasinya ada dua ya. Jadi setelah outbreak ini kan kita melihat satu evaluasi untuk pembelajaran, yang satu lagi adalah evaluasi untuk beribadah ya. Kedua itu kan belum kita revisi. Kan sebenarnya kita kepengen melihat angkanya sampai di bulan Januari ini sebenarnya sih. Ya. Dua poin itu Mas. Tim TVMU memberitakan.